Nah, sekarang ini kan para supporter timnas ini kan sedang ini ya menunggu Garuda Keling ya. Seperti yang sudah biasanya seminggu atau 2 minggu sebelum bertanding itu sudah ada pemanggilan pemain. Kira-kira ada nggak prediksi pemain yang bakal dipanggil oleh Patrick Kluivert? Kita mulai dari kiper dulu ya. Ya. Kalau untuk dari kiper, kalau misalkan Emil Audero itu proses perpindahan kewarganegaraannya sebelum tanggal 10 itu kan karena pemain itu kan didaftarkan itu sekitar tanggal 10 Maret. Nah, kalau misalkan sebelum tanggal 10 itu Emil Audero itu sudah selesai, besar kemungkinan Emil Audero akan akan dipanggil untuk dan juga posisi dari antara Hernando dan juga Nadio itu akan tergeser dan akan ada 3 kiper. Kan tidak mungkin kita memanggil kiper 4 kiper, akan tapi kita akan memanggil 3 kiper. Dan juga antara Hernando Ari dan juga Nadio itu besar kemungkinan akan tergeser. Jadi tinggal persaingan mereka. Pemain antara kiper di situ. Dan untuk pemain bertahan. Nah, untuk pemain bertahan itu dari back kiri. Nah, untuk back kiri itu sebenarnya mainnya itu tuh sudah sangat melimpah ruah. Iya, melimpah ruah. Dan bahkan di back kiri itu kan sudah diisi oleh Kevin Pedro, dan dari awal waktu lawan Filipina dan juga lawan Arab Saudi terakhir itu tidak pernah tergantikan posisinya itu. Waktu lawan Cina itu terakhir itu dikarenakan Kevin Pedro kan agak turun ke bawah, dan posisi di back serang kiri itu diisi oleh Sen Patinama. Dan juga karena di back kiri banyak ada pertama Arhan, Sen Patinama, Calverdon, dan juga Joel Pelupesi. Joel Pelupesi. Nah, dan untuk back tengah itu udah otomatis akan diisi oleh Jay Izes, Rizky Ridho, Justin Hubner, dan juga walaupun dia saat ini mendapat kartu merah, Mesilger, Kevin Dick. Kevin Dick itu besar kemungkinan akan mengisi posisi Sandy Walsh apabila dia mengalami penurunan. Karena saya lihat Sandy Walsh juga waktu di klub Liga Belgia. Ya, Belgia. Jarang dimainkan ya. Jarang dimainkan juga. Walaupun dia di klub Jepang, Yokohama ya waktu itu dia baru 2 kali. Kita lihat ke depannya bagaimana. Dan untuk posisi gelandang sudah pasti akan diisi oleh Tom Haye, Nathan, dan juga Ivar Jenner, dan satu lagi pemain baru apabila itu proses sudah selesai itu akan diisi oleh Dian James. Dan untuk posisi sayap ada besar kemungkinan itu Marcelino akan dipanggil juga. Marcelino, Eliano Ranger, Ole Romeni, Egy Maulana Fikri, dan kita tidak lupa juga dengan Ricky Kambuaya. Walaupun Ricky Kambuaya juga jarang dimainkan sebelumnya, ada besar kemungkinan dia juga dipanggil. Dan untuk striker itu sudah pasti akan memanggil Rafael Strike oleh Ragnar Orantmangu dan juga oleh Romeni. Walaupun Ragnar Orantmangu saat ini akumulasi kartu, akan tetapi datanglah si oleh Romeni ini, karena oleh Romeni sudah menyelesaikan proses naturalisasinya. Jadi tetap dipanggil Ragnar ya untuk pertandingan selanjutnya di GBK nanti. Iya, waktu lawan Bahrain nanti. Kalau kita lihat di posisi back belakang ini kan skuadnya tuh sangat mewah sekali Mas ya. Nah, kita lihat Kevin Dix ini baru menandatangani kontrak ini ya klub Bundesliga ya. Mönchengladbach, Borussia Mönchengladbach. Kemudian Jay Izes pemain Serie A Venezia kan. Nah, terbaru ini rumor Mesilges ini mau direkrut oleh Valencia, pemain La Liga. Bagaimana Mas? Ya, sebenarnya kalau dari
back tengah ya. Sepertinya saya lihat itu agak mewah sekali. Seperti Jay Z saat ini dia masih memperkuat Venezia dengan market value-nya itu 52 miliar. Dan juga Messilger 156 miliar dengan value-nya yang paling tinggi dan bahkan melampaui tim-tim ASEAN. Tim ASEAN Messilger. Dan juga Kevin Dick saat ini dia sudah mulai berhijrah ke Borussia Mönchengladbach. Messilger yang kita tahu juga dirumorkan bakal diincar oleh klub Valencia di La Liga. Nah, sebenarnya kalau melihat dari klub ini sudah sangat mewah sekali bagi saya. Berarti sebenarnya ya kalau kita lihat Indonesia ini ada berpotensi untuk masuk Piala Dunia ya. Apalagi kita lihat Australia saat ini 9 pemain sampai 10 pemain itu mengalami cedera, apalagi pemain back yang paling tinggi itu Harry Souttar mengalami cedera ACL kalau nggak salah ya. Dan itu nggak mungkin kan sebulan 2 bulan saja. Nah itu menjadi peluang Indonesia untuk meraih kemenangan. Ya, kalau untuk melihat peluang seperti lawan Australia yang kita tahu juga saya banyak melihat beberapa media seperti saya melihat media dari Timnas Update bahwasanya banyak sekali 10 pemain Australia itu mengalami cedera. Nah, itu sebagai keuntungan juga buat Timnas Indonesia, akan tetapi bagi Timnas Indonesia juga harus serius, harus konsentrasi, harus fokus pada pertandingan, jangan sampai lengah. Jangan kita melihat, Timnas Australia ini kan banyak yang cedera. Santai saja, jangan. Kita fokus saja pada permainan. Jangan fokus pada pemain lawan yang saat ini banyak pemain yang cedera gitu. Karena kita tidak tahu pemain cadangan Australia itu belum tahu kita. Mungkin bisa jadi kuotanya bisa sama. Seperti waktu lawan Argentina dulu tuh. Walaupun Argentina menurunkan pemain lapis kedua, sama saja pemain permainannya sama 11-12. Kita tidak tahu juga dengan pemain Australia. 11-12 juga kita tidak tahu tuh pemain Australia. Iya. Apalagi Indonesia kan kemarin itu kan bisa imbang itu kan bermain dengan formasi bertahan, apalagi dengan datangnya Coach Patrick Kluivert ini akan lebih menyerang. Jadi ada kemungkinan Indonesia itu akan bermain lebih menyerang. Apa keuntungan? Ya, kalau misalkan kita melihat dari permainan beda, pasti kalau misalkan beda pelatih beda juga formasinya ya. Kalau untuk pelatih Kluivert emang tipikalnya dia menyerang, apalagi dibantu dengan asisten yang luar biasa, Alex Pastor itu saya lihat dia CV-nya sangat mentereng sekali. Bahkan dia sudah membawa klubnya itu Almere City. Dia dari klub Liga 2-nya Belanda itu promosi ke Liga Belanda. Nah, kalau untuk permainan memang timnas Indonesia akan berposisi sebagai penyerang, untuk menyerang. Nah, akan tetapi kita juga harus waspada dengan pemain belakang kita. Jangan kita keasikan menyerang waktu melawan Australia, tahu-taunya Australia mengandalkan counter attack. Kita tidak tahu pemain Australia mempunyai kecepatan yang sangat luar biasa dengan Spartan. Waktu lawan Cina kita tidak tahu. Waktu lawan Cina kita belajar dengan lawan Cina. Indonesia waktu itu keasikan menyerang, keasikan ngoper, main belakang kita lupa, sehingga pemain Cina menggunakan counter attack-nya. Itu juga harus hati-hati. Menjadi catatan kita, menjadi PR dari PT Kluivert itu. Oke, mungkin itu ya sekilas kita bincang tentang timnas kita kali ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan oleh pemirsa atau untuk supporter Indonesia? Ya, untuk para supporter Indonesia, jangan lupa saksikan timnas Indonesia berhadapan dengan Australia tanggal 20 Maret
dan juga melawan Bahrain tanggal 25. Untuk lawan Australia itu kalau di beda jam dengan Australia itu jam 4 ya. Jam 4 itu pas ngabuburit, pas bulan puasa kan. Dan untuk lawan Bahrain itu kan sebelumnya kan jam 7 malam, kan tetapi dikarenakan di bulan puasa itu dilaksanakan pertandingan itu jauh lebih malam, yaitu jam 9 kurang 15 menit. Oh ya, jam 8.45 ya. Jadi sesudah orang terawih Mas ya? Sudah orang terawih, karena nggak mungkin juga kan pasti meninggalkan ibadah kita kan. Tapi mungkin ini strateginya PSSI untuk fokus ke ibadah dulu, baru kita menyaksikan pertandingan. Oh ya, terakhir Mas, prediksi skor Indonesia melawan Australia dan Bahrain nanti. Nah, kalau untuk skor lawan Australia, karena saya melihat antara Australia dan juga Indonesia ini kan, lihat walaupun peringkatnya kita tuh jauh, tapi jangan melihat dari angka, akan tetapi kita peta kekuatan tim. Kalau melihat dari peta kekuatan itu sebenarnya imbang. 1-0 itu sudah cukup. Ya? Kalau untuk Bahrain? Kalau untuk Bahrain, sebenarnya kita juga harus catatan yang penting untuk lawan Bahrain itu jangan mudah terpancing emosi, dan juga hindari main yang banyak sekali kan pemain Bahrain yang bermain drama, itu harus dihindari. Harus dihindari. Ya. Oke. Mungkin itu saja pemirsa pembahasan kita pada kali ini. Saya Muhammad Maskan dan Bung Mas Santo pamit undur diri. Assalamualaikum.